Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila jami'i wa la ula wa sunni wa sunni wa nabutu husan ila musannif hadzal kitab. Al-Fatihah. Iya. Subhanallazina. Alhamdulillah, kita akan melanjutkan belajar bersama kitab Arba'in Nawawiyah. Qala musannifu rahimahumullah wa nafa'ana bihi bi ulumihi fi darain amin. Al-hadisu utawi hadis al-hadi asyara kang nomor 11. Al-akhdu iku ing dalem nerangake al-akhdu iku ngalap bil yakini kelawan perkara kang yakin, wal bu'du lan ngedohi anis subahati saking perkara kang subahat. Hadis yang ke-11 ini menerangkan mengambil perkara yang diyakini atau melaksanakan perkara yang diyakini dan menjauhi perkara yang subahat. Subahat kemarin sudah dibahas. An Abi Muhammad Al-Hasan ibni Ali ibni Abi Thalib. Dipun riwayataken saking Abi Muhammad Al-Hasan ibni Ali ibni Abi Thalib. Simti Rasulillah sallallahu alaihi wasallam rupane putunipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa raihanatihi lan kesayangane Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Raihan itu maknanya asli ini pun angin, gondo. Tapi ini pun memiliki nggih kesayangan. Radhiya mugi ngridoni sinten Allah anhuma saking Hasan Muhammad Hasan kalian Abi Thalib. Kala dawuh sinten Abi Muhammad Al-Hasan. Khafiftu ngreksa sapa ingsun atau apal sapa ingsun. Min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam saking Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sing dipun apali dak ninggalo sira ma ing perkara. Yaribu kakang mamangake apa ma ka ing sira. Ninggal ilama marang perkara la yaribu kakang ora mamangake apa ma ing sira. Ruwahu ngriwayataken ing hadis sapa At-Tirmidzi Imam Tirmidzi wan Nasa'i lan Imam Nasa'i. Wa qala lan dawu sapa At-Tirmidzi Imam Tirmidzi. Hadisun utawi hadisun iku hadis hasanun kang hasan sahihun kang sahih. Hadis yang ke-11 diriwayatkan oleh Abi Muhammad Al-Hasan ibn Ali ibn Abi Thalib, cucu Rasul dan kesayangannya Rasul. Saya menghafal dari Rasulullah SAW, tinggalkanlah perkara yang membuatmu yang membuatmu ragu, menuju perkara yang engkau yakini. Diriwayatkan Tirmidzi di dalam kitab Sifatul Qiyamah Waraqaib wal Wara'i bab tawakal hadis ke 2520. Wa indahu ziyadatun. Tapi ada tambahannya wa inna sodaqo tuma'ninatu wal kadhibu robiyatu. Ada tambahan itu. Warawahun Nasai, diriwayatkan Imam Nasai
bab Tarku Subhat juz 8 hadis ke 3207 sampai 328. Wa huwa indal Imam Ahmad fil musnad di dalam Imam Ahmad di dalam kitab musnadnya hadis ke 1723. Dan menurut Syekh Ahmad Asy-Syakir rahimahumullah, isnadnya ada sanad dari hadis ini adalah yang sahih. Hadal hadis min jawami'il kalam. Hadis ini termasuk dari salah satu jawami'il kalam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan termasuk juga hukum nabawiyah al-balighah yang mengandungnya, yaitu kalimat yang sedikit tetapi mengandung kaidah atau makna yang agung baik di dunia di dalam urusan agama Islam, yaitu meninggalkan perkara yang subhat dan mengambil perkara yang halal yang diyakini. Makanya Ibnu Hajar Al-Haytami mengatakan di dalam kitab Nihayahnya bahwa hadis ini merupakan kaidah yang agung yang merupakan kaidah agama dan dasar dari wirai. Dari hadis ini kita dapat mengambil beberapa pelajaran. Yang pertama, yaitu meninggalkan perkara yang subhat. Inna tarka subhat fil ibadat wal muamalat wal munakahat wasairul abwab al ahkam wasairul abwabil ahkami yu'di bil muslim ilal warai. Bahwa sesungguhnya meninggalkan perkara yang subhat baik di dalam ibadah, muamalah maupun munakahah ataupun bab-bab lainnya di dalam hukum-hukum itu dapat menghantarkan seorang muslim menuju kewiraian. Dan ini, wirai ini adalah menjaga, dapat bermanfaat menjaga seorang muslim memutus was-wasnya setan. Makanya hadis ini mempunyai faedah yang agung di dunia dan di akhirat. Dan sudah sudah dibahas di dalam hadis yang ke-6 bahwa sesungguhnya barang siapa menjauhi perkara yang subhat, maka ia telah membebaskan agamanya dari aib dan kewibawaannya, kepribadiannya. Pelajaran yang kedua yang dapat kita ambil dari hadis ini yaitu aqwali salaf wa af'aluha fi tarki robiyati ilal yakin al-wara. Pendapat-pendapat para ulama salaf dan perbuatan-perbuatan ulama salaf di dalam meninggalkan perkara yang membuat ragu dan mengambil perkara-perkara yang yakin, perkara-perkara yang yakin yang dengan wirai. Para pendahulu-pendahulu kita, para solihin, ulama-ulama salaf mempunyai pendapat dan perbuatan yang nyata di dalam menerangkan perkara yang halal dan menjauhi perkara yang subhat dan menghiasi diri, menghiasi akhlaknya dengan wirai. Sebagian di antaranya adalah pendapatnya atau ucapannya Abi Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu, bahwa beliau berkatakan tamamu taqwa tarkul ba'dil halal khaufan ayakuna haraman.
kesempurnaan dari takwa apabila seseorang itu mampu meninggalkan sebagian perkara yang halal dikarenakan takut terjatuh di dalam keharaman. Wa qala Abi Abdurrahman Az-Zahid idza kana abdu wara'an wari'an taroka ma yaribuka yaribuhu ila ma la yaribuhu. Pendapatnya Abi Abdurrahman Al-Zahid mengatakan bahwa seorang abdi, seorang hamba yang wirai, yaitu ia meninggalkan perkara yang dimamangi dan mengambil menuju perkara yang tidak dimamangi, yang tidak dilakukan. Dan dari perbuatan atau amalnya para ulama salaf diterangkan bahwa Yazid bin Zari itu membersihkan hartanya atau tidak mengambil 500.000 dari harta warisan orang tuanya. Tidak mengambil 500.000 warisan orang tuanya. 500.000 kalau uang zaman dahulu berapa sekarang? Kalau dihitung sekarang ya sekitar 500 juta gitu ya. 500 juta. Tidak mengambil harta warisan 500.000 dikarenakan bapaknya, orang tuanya itu bekerja kepada sultan. Ini dikarenakan wirainya. Wirai, dia takut sebagian harta dari gaji yang diambil dari sultan itu berasal dari perkara yang subhat. Tapi zaman sekarang rebutan orang-orang menjadi pegawai, mendapatkan gaji dari sultan atau penguasa atau negara. Kalau ulama-ulama salaf itu menjauhinya. Sedangkan Ibnu Adham mengatakan la tasrab mimma in zamzam faqala law kana li dalun sarabtu isaratu ila ana dalwa min mali sultan wa huwa musabbah wa huwa mustabihah. Ibnu Adham mengatakan janganlah kamu minum air zam-zam. Dan kemudian dia berkata, seandainya saya mempunyai gayung sendiri, maka saya pun akan meminumnya. Ini isyarat bahwa dalwun ataupun gayung yang berasal dari sultan. Ia memberi isyarat atau menunjuk terhadap gayung yang ada di air zam-zam itu berasal dari hartanya sultan, harta penguasa. Dan harta penguasa ini adalah subhat. Sekarang rebutan, harta penguasa jadi rebutan. Wali zaman. Yang kedua, pelajaran yang kedua yang dapat kita ambil dari hadis ini. Atau yang ketiga, ta'arudu syak wal yakin. Ketika terjadi pertentangan antara syak, keraguan dan yakin, maka kita mengambil perkara yang diyakini. Contoh dari ini adalah apabila seseorang itu wudu, dia yakin sudah berwudu, hanya saja ia ragu apakah wudunya ini sudah batal atau belum. Maka yang diiktibar yaitu dia sekarang dalam keadaan berwudu, karena yang diyakini ialah ia sedang berwudu, sedangkan yang diragukan ialah batal atau tidaknya wudunya. Dan dari hadis ini diambillah kaidah fikih al-yaqin ayuzallu
bisa. Perkara yang yakin itu tidak dapat dihilangkan dengan perkara yang syak. Juga ini selaras dengan sabdanya Rasulullah SAW, "Idza wajada ahadukum fi badanihi syai'an waskalang alaihi akhraja amla wala yakhrujna minal masjid hatta yasma'a sautan aw yajida rihan." Apabila salah satu di antara kalian menemukan di dalam perutnya sesuatu atau merasakan sesuatu dan dia mamang, kemudian dia mamang, apakah sudah keluar atau belum, maka jangan sesekali meninggalkan masjid hingga mendengar suara atau menemukan baunya. Ini masjid kentut. Pelajaran yang keempat yang dapat kita ambil dari hadis ini adalah waquf inda subhat liman istaqomat ahwaluhu, yaitu orang-orang yang istiqomah di dalam perbuatannya, maka dia akan berhenti, tidak mengambil perkara yang subhat. Pelajaran yang kelima yang dapat kita ambil dari hadis ini yaitu jujur itu dapat menimbulkan ketenangan, sedangkan berbohong itu dapat menimbulkan keraguan. Kalau kita ingin hati kita menjadi tenang, tentram, tidak ada timbul keraguan, maka kita harus jujur. Pelajaran yang keenam yang dapat kita ambil dari hadis ini yaitu hadis ini menunjukkan wa yursiduna al hadisu ila anna baga ahkamana wa umuruna hayatana alal yaqin, bahwa menunjukkan bahwa kita harus membangun hukum-hukum kita atau perkara-perkara kita yaitu dengan perkara yang diyakini. Pelajaran yang ketujuh yang dapat kita ambil adalah al-hal wal haq wasidku tumakninah waridan. Di dalam perkara yang halal dan hak dan kejujuran ada ketenangan dan keridhaan Allah Ta'ala. Sedangkan perkara yang haram dan batil dan berdusta itu dapat meninggalkan, dapat membekas dalam hatinya yang itu menimbulkan keraguan dan dapat menghilangkan kebahagiaan. Inilah hadis yang ke-11 dari hadis kitab Arba'in Nawawiyah. Selanjutnya kita akan melanjutkan hadis yang ke-12. Al-hadis utawi hadis asani asaro. Yang ke-12 yang kang kaping 12. Al-istighalu iku ing dalam nerangkan istigol. Katungkul bima kelawan perkara yufidu kang manfaati apa ma. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dipun riwayataken saking Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala dawuh sinten Abu Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala dawuh sinten Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min husni islami mar'i iku baguse islame awak-awakan, iku setengah baguse islame awak-awakan tarkuhu aymin kamal Islam wa tamamihi wa alamatu sidqi imanihi. Atasipun ninggih tanda-tanda kebenaran imannya dan sempurnanya Islamnya seseorang. Tarkuhu utawi ninggali mar'u ma ing perkara layak nihi kang ora maidai apa ma. Hadisun iku hadis hasanun kang hasan rawahu ngriwayataken ing hadis sapa At-Tirmidzi, Imam Tirmidzi wa ghairuhu hakada, dan selainnya Imam Tirmidzi juga demikian. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi di bab zuhud, bab ma jaa fi man takallama fi ma la yakni.
hadis ke 2318 dan juga hadis ke 2319. Juga diriwayatkan oleh Ibnu Majah di dalam kitab Fitan bab kaful lisan wal fitnah hadis ke 3976 dan diriwayatkan oleh Imam Malik di dalam kitab Mu'atta di dalam kitab Husnul Khuluq bab ma jaa fi husnil khuluq juz 2 hadis ke 903. Sedangkan Imam Zarqani mengatakan di dalam syarah kitab Mu'atta-nya bahwa isnad hadis tersebut hasan. Tetapi yang sesungguhnya adalah bahkan itu adalah hadis yang sahih. Hadis ini memberi kabar kita, atau Imam Bukhari memberi kabar kepada kita bahwa sesungguhnya Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam mewajibkan kita menggunakan azab atau tata krama nabawiyah. Sebagian ulama mengatakan hadis ini juga termasuk dari dalam Jawami'ul Kalam. Salah satu Jawami'ul Kalam. Kalamnya pendek tetapi maknanya begitu agung dan banyak. Bahkan mengatakan bahwa orang-orang yang memiliki pandangan yang luas di dalam kitab hadis, maka dia akan menemukan separuh dari agama ini terdapat di dalam hadis ini. Dikarenakan agama itu melakukan amal dan meninggalkan al-fi'lu wa tarku. Dan hadis ini memberikan nas kepada kita tentang perkara yang harus ditinggalkan. Bahkan sebagian ulama mengatakan bahwa hadis ini adalah jami'ah. Hadis ini mengumpulkan semuanya agama, urusan agama. Dikarenakan hadis ini memberi nas untuk meninggalkan perkara yang dilarang, berarti menunjukkan terhadap perkara yang harus dikerjakan. Abu Dawud mengatakan bahwa dasar dari sunnah itu ada 4. Di dalam setiap fan itu terdapat 4 hadis. Wa dzakara minha hadzal hadis. Dan salah satunya adalah hadis ini. Dari hadis ini kita dapat mengambil beberapa pelajaran. Yang pertama, yaitu mendirikan atau membangun perkumpulan yang mulia. Islam itu menganjurkan kepada pemiliknya untuk menuju keselamatan perkumpulan. Dan Islam menganjurkan kepada pemeluknya untuk hidup bersama dengan manusia dengan muasyarah yang baik. Sebagaimana Islam menganjurkan kepada pemeluknya untuk menjaga keselamatan individunya dan hidup di dunia dan di akhirat hidup yang bahagia dan beruntung. Dan Islam menganjurkan atau menunjukkan kepada pemeluknya perkara-perkara yang dapat membangun kemasyarakatan atau perkumpulan dan perkara-perkara yang dapat merobohkan perkumpulan tersebut. Dan salah satu hadis ini yang kita tinggal ini. Karena salah satu perkara yang membangun perkumpulan yaitu melakukan perkara yang baik atau mempunyai manfaat dan meninggalkan perkara yang tidak mempunyai manfaat. Pelajaran yang kedua yang dapat kita ambil dari hadis ini yaitu sibuk dengan perkara-perkara yang tidak bermanfaat itu adalah menyia-nyiakan umur. Dan ini menjadi alamat lemahnya atau tanda lemahnya imannya seseorang.
Sesungguhnya insan hidup di dunia ini bersertaan dengan manusia. Bersertaan dengan manusia. Dan apabila insan tersebut sibuk dengan urusan-urusan yang lain yang tidak bermanfaat, maka dia akan meninggalkan perkara yang wajib. Nah ini. Kokean melakukan perkara yang tidak bermanfaat, sibuk dengan orang lain, sibuk mengurusi orang lain, tidak memperhatikan diri sendirinya, dan perkara yang wajib ini dapat menunjukkan bahwa itu tanda lemahnya imannya seseorang. Pelajaran yang ketiga yang dapat kita ambil dari hadis tersebut, dari yang hadis ke-12, yaitu al-i'rad amma la yakni tariqus salamah wa najah. Berpaling dari perkara-perkara yang tidak bermanfaat itu menjadi jalan keselamatan dan kebahagiaan seseorang. Apabila seseorang itu melakukan perkara, sibuk dengan perkara yang wajib, maka dia akan lalai, lupa dengan perkara-perkara yang tidak bermanfaat. Wa idza alimna annama yakni al-insan fi hadhihi dunya min umuri qalin binisbati lima la yakni alimna anna man iktasara ala ma yakni salima min kasiri minasyuru'i wal asam. Barang siapa dia mengetahui, manusia apabila mengetahui di dunia ini perkara-perkara yang bermanfaat itu lebih sedikit dibandingkan perkara-perkara yang bermanfaat, dan melakukan perkara yang bermanfaat tersebut walaupun sedikit, maka dia telah selamat dari perbuatan dosa. Pelajaran yang keempat dari hadis ini adalah hati yang sibuk dengan Allah Ta'ala itu dapat melupakan perkara-perkara yang tidak bermanfaat. Seseorang yang hatinya sibuk kepada Allah Ta'ala, yang hatinya itu berkaca, hatinya selalu sibuk dengan Allah Ta'ala, bahwa hatinya itu selalu hadir, bahwa Allah itu dekat dan selalu mengawasinya, maka dia tidak akan melakukan perkara-perkara yang tidak berguna sama sekali. Karena dia yakin bahwa dirinya sedang diawasi oleh Allah dan dilihat oleh Allah Ta'ala. Dan Allah itu dekat kepadanya. Bahkan Hasan al-Bisri mengatakan bahwa alamat Allah Ta'ala itu berpaling darinya, yaitu dijadikan abdi hamba tersebut sibuk dengan perkara-perkara yang tidak bermanfaat. Hadis yang kelima. Pelajaran yang kelima yang dapat kita ambil dari hadis ini, yaitu kita harus bisa memilah mana yang perbuatan atau perkara yang bermanfaat dan mana perkara yang tidak bermanfaat. Dan perkara yang bermanfaat itu ada beberapa perkara, yaitu perkara yang ta'allaqu bidarurati hayatihi wa ma'asihi, na ta'am wasurbi wal majlis wal masakan wa nahwi dzalik. Perkara-perkara yang dibutuhkan secara daruri oleh kehidupan manusia, seperti makan, minum, pakaian, dan tempat tinggal. Ini adalah perkara yang bermanfaat bagi manusia. Hanya saja ini jangan berlebihan. Jangan berlebihan. Kalau sudah berlebihan, ini bukan perkara yang bermanfaat, tetapi ini adalah sebuah kemewahan. Pelajaran yang keenam yang dapat kita ambil dari hadis ini, yaitu hadis ini menunjukkan bahwa sifat Muslim yang sejati yaitu sibuk dengan perkara-perkara yang luhur dan menjauhi perkara-perkara yang hina dan tidak bermanfaat. Pelajaran yang ketujuh yang dapat kita ambil bahwa ini adalah tata krama
takrama seorang muslim yang harus dipakai oleh setiap muslim yang sejati dan meninggalkan perkara-perkara yang hina. Ayuhal hadirun hadanallahu wa iyyakum. Inilah yang dapat saya sampaikan pada kesempatan hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Apabila ada kesalahan kami mohon maaf. Wallahu a'lam bishawab. Akhiru qauli hada. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.